Mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Kami kelompok 4 Bendosari GKJ Salib Putih mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, sebelum kita akan memasuki ibadah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Suyarno. Untuk itu kami persilahkan Bapak Suyarno. Matur nuwun, sugeng enjang, sugeng Gusti berkahi. Lagu nek ape-ape jadi guyu nggih. Hari Natal yang amat mulia, hari kelahiran Isa Al-Masih, patutlah kita bergembira ria, mengucap syukur dan terima kasih karena cinta Allah pada isi dunia, sehingga mengaruniakan Putra yang tunggal, agar sekalian orang percaya kedatangan Juru Selamat. Marilah kita terima kedatangan Juru Selamat. Hari Natal yang amat mulia, hari kelahiran Isa Al-Masih,
patutlah kita bergembira ria, mengucap syukur dan terima kasih. Matur nuwun, Gusti. Terima kasih Bapak Suyarno atas persembahan pujiannya. Salam jemaat yang terkasih. Marilah kita memasuki panggilan ibadah pada pagi hari ini dengan kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hai warga Gereja Kristen Jawa Saleh Putih, dengarkanlah kabar gembira. Allah telah melawat umatnya. Bayi Yesus telah lahir di Bethlehem dan dibaringkan dalam palungan. Gloria, haleluya. Para gembala datang menyembahnya. Gloria, haleluya. Para malaikat menyanyikan pujian baginya. Gloria, haleluya. Bintang terang memancarkan kemuliaannya. Gloria, haleluya. Para majus memberikan persembahan baginya. Gloria, haleluya. Mari dengan bersukacita kita menyembah dan memuji bayi Yesus, Juru Selamat yang diharapkan oleh dunia. Gloria, haleluya. Mari kita mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada bayi Yesus Tuhan kita. Gloria, haleluya. Hai warga Gereja Kristen Jawa Saleh Putih, mari kita berhimpun dan bersukaria. Bersukaria
kita awali ibadah Natal ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, mari kita hayati malam di saat Tuhan Yesus datang ke dunia. Allah menyapa semua orang yang hidup dalam kegelapan, kehampaan, ketakutan, kehilangan pengharapan. Kehadirannya menjadikan dunia menaikkan sambutan pujian bersama para malaikat di surga. Nyanyian pujian itu tetap bergema seperti saat ini. Nyanyian pujian kita gemakan bersama para malaikat dan seluruh umat Allah di muka bumi. dilaksanakan nanti setelah kita menyanyi satu bait, terus instrumentalia, baru penyalaan lilin, dilanjutkan setelah selesai menyanyi kembali satu bait. Untuk penyalaan lilin, yang pertama nanti Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati, yang kedua Bapak Pendeta Daniel Adi Nugroho, yang ketiga Ketua Majelis Ibu Ati Ambarwati, yang keempat perwakilan dari Jemaat Induk Bapak Baryadi, yang kelima perwakilan dari Pepantan Warak Bapak Suradi, yang keenam
perwakilan dari Pepantan Tetep Bapak Sutardi. Yang ketujuh, perwakilan dari Pandanan Bapak Didi Wahyudi. Yang kedelapan, perwakilan dari Kalibeji Bapak Paat. Yang kesembilan, perwakilan dari Adiyuswa Bapak Mulyanto. Yang kesepuluh, perwakilan dari pemuda, saya minta nanti ketuanya pemuda. Yang ke-11 perwakilan dari remaja, monggo yang dari remaja nanti bisa mewakili. Yang terakhir sekolah minggu dari adik Gesan. Demikian urutan untuk penyalaan lilin. Kami mohon untuk menyiapkan diri. Kita pujikan untuk penyalaan lilin. Ya Tuhan, dalam kegelapan hidup yang kami alami, Engkau berkenan hadir menyapa kami dengan terang yang abadi. Terang itu menghadirkan sukacita dan keberanian untuk kami beribadah. Terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang telah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud dengan kidung malaikat malam mulia. Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Kami mohon Bapak Pendeta Emeritus Polyos Jati untuk ke depan menyalakan lilin. Diteruskan Bapak Pendeta Daniel Adinugroho. Setelah Bapak Pendeta Adinugroho, dilanjutkan Ibu Ati Ambarwati. Setelah Ibu Ati Ambarwati, Bapak Baryadi mohon mempersiapkan diri. Setelah Bapak Baryadi, Bapak Suradi. Bapak Suradi dari Warak. Setelah Bapak Suradi dari Warak, dilanjutkan dari Tetep Bapak Sutardi.
Monggo Bapak Baryadi. Bapak Baryadi untuk menyalakan lilin. Ya, mungkin belum hadir. Digantikan Bapak Suyahno menyalakan lilin. Monggo Pak Suyahno. Dilanjutkan dari warak Bapak Surati. Monggo Bapak Surati. Dilanjutkan dari tetep Bapak Sutardi. Monggo Bapak Sutardi menyiapkan diri. Dilanjutkan dari Pandanan Bapak Didik Wahyudi. Dari Kalibeji Bapak Ahak. Dari Adiyuswo Bapak Mulyanto. Dari pemuda, monggo Ketua Pemuda. Monggo dari pemuda. Ketuanya hadir dari pemuda. Apa sibuk di belakang? Digantikan salah satu dari perwakilan pemuda. Dipersilakan. Dari perwakilan remaja. Perwakilan remaja dipersilakan. Salah satu perwakilan dari remaja. Yang terakhir dari sekolah minggu Adik Gesang.
Ya, dunia masih dilanda kekerasan dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Juru Selamat dunia, Engkau lahir dalam kemiskinan. Bunda Maria dan Bapak Yusuf membaringkanmu dalam palungan. Ampunilah ketamakan dan keegoisan kami, serta kegagalan kami untuk mengasihi dengan sepenuh hati. Seperti Engkau telah mengasihi kami dan seluruh ciptaanmu, Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Firman yang menjadi daging, Engkau lahir di dunia untuk menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Terangilah hati kami dan hati setiap orang dengan cahaya kasih dan kedamaian-Mu, sehingga dunia yang kedinginan dapat merasakan kehangatan cinta. Dunia yang penuh kekerasan dapat mengalami damai sejahtera. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Di dalam keturunan Daud, hambanya itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah berita anugerah dari Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar
sukacita Natal ada di dalam hati kami. Bersama-sama kami menyambut dengan kegirangan, dengan terang, dengan cinta-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bukan sekedar kami menyambut kelahiran sang bayi, tetapi kami menyambut sukacita, menyambut kehadiran Kristus untuk yang berikutnya di dalam kehidupan kami. Bersyukur jikalau sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan kasih Allah terhadap dunia ini. Kami ada di sini dengan mandat dan tanggung jawab yang besar. Kami dibekali dengan perasaan, dengan hati kami, dengan akal budi kami, untuk bisa merawat, untuk bisa mengelola seluruh ciptaan Allah yang ada. Sampai saat ini pun kami dapat melakukan itu, meski mungkin tidak sebaik atau tidak sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Dalam perjalanan seringkali kami justru meninggalkan atau jauh dari setiap rancangan Allah. Justru kami menghindar, justru kami memilih jalan kami yang mungkin tidak mengenal Allah. Tetapi dengan penuh kasih Engkau merangkul, Engkau melawat kami, dan kami tetap selalu ada di dalam naungan kasih Kristus. Sampai pada saat ini sukacita boleh terus ada di dalam hati. Namun biarlah sukacita itu tidak sekedar kami tunjukkan melalui ekspresi kami, melalui wajah kami, tetapi bagaimana sukacita Natal pun juga dapat kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur jikalau saat ini kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadikan suatu cambuk, menjadikan suatu pengingat, menjadikan suatu berita bagi kami untuk semakin memperbaiki kehidupan. Sebab kami tak bisa lepas dari setiap sapaan-sapaan firman Tuhan. Jikalau saat ini kami akan mendengarkan, kiranya Roh Tuhan mengajarkan kami untuk benar-benar mendengarkan, merasakan, dan kami nyatakan dalam kehidupan hari demi hari. Namun Tuhan, jikalau saat ini dalam ibadah yang kami selenggarakan, masih ada di antara kami yang tidak bersukacita, masih ada yang bergumul, ada yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja secara fisik ataupun psikis, kiranya Roh Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, serta topangan kepada saudara-saudara kami, sehingga setiap apapun suasana hati yang dimiliki sekarang, semuanya dapat pulih dan merasakan sukacita, damai sejahtera bersama-sama dengan keluarga yang lain. Jikalau saat ini ada saudara kami yang tidak bisa hadir dengan segala kondisi keberadaan mereka, kiranya Tuhan juga melawat mereka, dan Roh-Mu memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, kami juga berdoa, bersyukur atas perjalanan, tetapi kami juga masih akan terus menapaki hari-hari ke depan. Kami terus membutuhkan pertolongan dan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami.
Maka saat ini kami berserah dan memohon, berkatilah seluruh anggota keluarga kami, dari anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, adioswa. Berkatilah mereka dengan segala kehidupan, dengan segala perjalanan, dengan segala tanggung jawab yang boleh dimiliki sampai saat ini. Pakailah mereka semua untuk semakin menyatakan berkat Tuhan kepada seluruh ciptaan-Mu di sekitarnya. Berkati setiap keluarga dengan keharmonisan, berkati setiap keluarga dengan sukacita, berkati keluarga dengan saling melayani. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang kami kerjakan dalam kehidupan bergereja pada saat ini. GKJ Salib Putih, kami berdoa untuk setiap bentuk pelayanan gerejawi, berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang Kau panggil untuk melayani umat-Mu di tempat ini. Para majelis gereja, berkati dengan segala tanggung jawab pelayanan, berkati dengan sukacita, dengan keharmonisan di tengah-tengah kebersamaan dalam kemajelisan. Berkati setiap komisi-komisi yang terbentuk dan mereka yang melayani melalui apapun. Biarlah dengan sukacita, dengan semangat berpelayanan, boleh terus bertumbuh di dalam hati masing-masing. Kami juga berdoa untuk seluruh kawasan di Salib Putih ini. Berkatilah, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar melalui kawasan ini. Biarlah kemuliaan nama Tuhan boleh semakin dinyatakan melalui Salib Putih. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami bermasyarakat. Secara khusus saat ini kami menghadapi tahun-tahun politik. Berkatilah kami, pakailah kami untuk menjadi pendamai, pakailah kami untuk menjadi masyarakat yang bijak, pakailah kami untuk dapat melakukan yang terbaik. Sebab mudah sekali untuk kami dikacaukan dengan situasi-situasi politik. Jangan sampai kami menjadi pemecah belah, tetapi pakailah kami untuk menyuarakan kebaikan. Kami juga berdoa untuk harapan bangsa ini. Engkau berikan pemimpin yang terbaik dan kami percaya Engkau telah mempersiapkan untuk negara ini Indonesia, untuk kota Salatiga, dan untuk lingkup kehidupan kami yang lebih kecil bermasyarakat. Berkatilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati. Berkatilah dengan segala bentuk kehidupan yang dijalani, Engkau pakai untuk terus memuliakan nama Tuhan. Dimanapun berada, boleh semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kami juga berdoa untuk setiap rancangan-rancangan baik di gereja ini, menyambut tahun baru, menyambut tahun 2024, bila semakin bertumbuh, semakin indah, semakin bersatu kehidupan kebersamaan di GKJ Salib Putih. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami, inilah permohonan kami. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 62 ayat 6 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kusempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah diam. Hai kamu yang berseru mengingatkan Tuhan, janganlah kamu berdiam diri dan janganlah biarkan Dia berdiam diri sampai Ia menegakkan Yerusalem dan sampai Ia membuatnya menjadi masyhur di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi lengannya yang kuat, sesungguhnya aku tidak akan lagi memberikan gandummu sebagai makanan kepada musuhmu. Sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah. Akan tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan memuji-muji Tuhan. Orang yang memetiknya akan meminumnya di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya dan singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang didambakan, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Titus 3 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang benar dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai pengharapan kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil bagi kita diambilkan dari kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai dengan yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Yang sukacita cuma 2. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita mau ikut simbah-simbah yang di pojok sana. Kalau ada sukacita Bapak Ibu, ada. Haleluya. Kita coba. Ada sukacita Bapak Ibu? Luar biasa. Kok mboten nggih ngeten iki? Isin kalih jajarin apa wedi nyampluk? Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita bersama-sama menyambut hari Natal. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini? Adik-adiknya mana ini? Adik Gebi, apa yang sudah kamu dapatkan di hari ini? Baju baru? Dapat permen ya? Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan sampai hari ini? THR. Banter dewe teng buri niku. THR napa meleh? Kesehatan. Napa meleh? Entuk putu? Napa entuk mantu? Napa entuk calon mantu? Bapak Ibu dan Saudara, momen Natal selalu dinanti-nantikan dan juga terselip ada pengharapan di sana selain pengharapan kepada Allah. Yakin itu pasti terjadi. Bukan sekedar wah aku menantikan kehadiran Kristus, aku menghayati kelahirannya, tetapi saya yakin di setiap orang pasti memiliki harapan-harapan tertentu. Muga-muga Natalan sesuk aku wis ora dhewean. Ada yang begitu. Muga-muga Natalan sesuk aku wis wani ngenalke karo bapak ibuku. Harapan saya tahun lalu Natalan ini saya tidak sendirian, nyatanya masih sendirian Bapak Ibu. Tapi sebentar lagi, tahun depan berarti tidak sendirian. Amin nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Ada yang begitu juga Bapak Ibu. Wah, Natal tahun ini harapannya tidak sendiri kok masih sendiri, atau wah Natal tahun ini saya ingin ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan keluarga. Saya rasa Bapak Ibu setiap kita memiliki itu. Dan saya tidak tahu apakah itu terjadi atau tidak di dalam kehidupan panjenengan semua. Tetapi yang pasti adalah ketika kita menantikan, di sana kita sedang memupuk semangat, memupuk harapan, memupuk sukacita. Kita mencoba melangkah untuk dapat mencapainya. Ada kerja keras,
ada sesuatu yang dilakukan mungkin lebih dari biasanya dan lain sebagainya. Hanya untuk menyambut Natal di tahun ini. Mungkin semalam juga sudah banyak yang bergadang sampai jam berapa untuk masak opor nopo-nopo. Sing tesih ketinggal ngantuk-ngantuk niki mesti wau dalu le masak tenanan nih. Nek sing boten ketoke catering niki pesen. Bapak Ibu dan Saudara, momen Natal juga yang kita nantikan adalah dikunjungi oleh saudara-saudara kita. Napa melih nek kula ningali teng Salib Putih Bendosari ngoten niku, wah kados nek kula lebaran teng Kebumen, rame, semua orang membuka pintu, semua rumah dibuka pintunya, menyambut siapapun datang berkunjung untuk sekedar mengucapkan selamat Natal, ngobrol karena sudah lama tidak berjumpa, dan banyak hal bisa dilakukan di sana. Dan saya rasa setiap keluarga sudah mempersiapkan, ingin dihadiri oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, momen yang pernah terjadi dalam teks kitab suci juga adalah momen sebuah perkunjungan. Jadi kalau sekarang kita kalau Natalan berharap kok semoga ada yang mengunjungi ke rumahku, nampaknya ini warisan budaya zaman dulu. Allah itu mencoba atau sedang berusaha untuk mengunjungi umat manusia. Tetapi tidak langsung Allah seketika datang, memakai dulu para malaikat sampaikan kepada para gembala. Ini yang kemudian menjadi tema besar kita dalam perayaan Natal tahun ini. Allah mempersiapkan sebelumnya, hadirlah para malaikat sampaikan kepada para gembala bahwa akan hadir Sang Juru Selamat di tengah-tengah kehidupanmu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana perasaan gembala? Nampaknya di sana Allah bukan sekedar ingin menyapa umat, tetapi juga mengangkat kehidupan umat. Nampak ada keberpihakan Allah terhadap kaum-kaum di kelas bawah. Orang-orang yang jarang dipandang, jarang diperhatikan, Allah menyapa mereka. Artinya Yesus ketika hadir nantinya ke dunia, bukan dilihat sebagai raja yang hadir di tengah-tengah kemewahan, kemegahan, tetapi ia hadir menyapa dari yang paling kecil. Artinya dari bawah dia angkat semua, sama dengan yang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ini semua telah dirancangkan oleh Allah sendiri. Kalau misalkan Bapak Ibu panjenengan berkunjung ke rumah orang atau berkunjung ke tempatnya orang sakit, kira-kira apa yang dipersiapkan? Wonten apa mboten? Ibu yang di sana atau Bapak, kalau berkunjung ke orang sakit, kira-kira apa yang dipersiapkan? Uang? Oh, doa. Tak kira uang, doa. Apalagi Bapak Ibu yang dipersiapkan? Mungkin buah tangan, bisa iya bisa tidak. Dan saya rasa ketika orang datang mau berkunjung ke tempat orang yang sakit, tidak serta-merta, oh kayak loro aku tak teko ndelok. Aku tak teko Yang penting kan aku ketok sih, yang penting kan aku wis ketok. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk melihat perkunjungan yang dilakukan oleh Allah bukan sekedar yang penting aku ketok. Dito menungsone, mana to manusia? Oh ngono to, mesake yo. Yang penting aku ketok, enggak. Tetapi Allah hadir, dia merancangkan segala sesuatunya lebih dulu, mempersiapkan. Seperti halnya kalau kita mau berkunjung ke orang sakit, apa yang harus kita persiapkan? Doa. Kayak mengko kayak meh tak dongake aku lali bingung dongane piye, maka dipersiapkan dulu. Oh buah tangan, oh sakitnya apa, ketoke pas kalau makan ini minum ini kita bawakan. Artinya ada kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan sebelumnya. Dan Allah pun juga melakukan itu ketika mau mengunjungi umat manusia. Dia rancangkan tidak serta-merta bedunduk teko.
menyapa melalui para malaikat, membuka hati para gembala. Kenapa dibuka? Oh, mereka terbombong ketika para malaikat datang. Akhirnya mereka menyambut dengan kegirangan. Apa yang dilakukan para gembala di sana? Ketika malaikat sudah pergi, mereka bergegas mencari di mana bayi itu, datang ke sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, teks ini menjelaskan tentang Allah yang hadir lebih dari sekedar menyapa. Perkunjungan Allah itu bukan sekedar menyapa lalu pergi, tetapi yang dilakukan di sana, usaha Allah adalah mengunjungi manusia dengan terancang, dengan tersusun dan beralasan. Terancang, semua dipersiapkan. Di zaman perjanjian lama dinubuatkan oleh para nabi. Tersusun bagaimana nanti untuk bisa masuk dan menyapa umat. Dan beralasan, apa alasan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan? Sebab manusia, dunia ini yang diciptakan dengan kondisi yang baik menjadi gelap, penuh dengan kegelapan. Dan siapa yang melakukan? Manusia. Allah ingin mengubah kegelapan ini kembali menjadi baik. Maka kemudian momen Natal sering kita itu sebagai terang Allah, terang Kristus. Ada cahaya yang gelap menjadi terlihat, menjadi terang. Ada alasan di sana kenapa Kristus kemudian melakukan perkunjungan kepada umatnya. Begitu juga kedatangannya supaya tidak menciptakan batasan atau sekat, maka ia hadir di pihak-pihak orang kecil. Biasanya kalau yang senang menyapa orang kecil itu akan dilihat, wah kayak wonge pengertian banget yo. Berbeda ketika yang disapa adalah para pembesar-pembesar. Oh yo wong rojo yang sing diparani sing gede-gede tok, sing cilik ra digatekke. Kristus tidak melakukan itu. Ia menyapa mereka yang di bawah, menyapa para gembala. Dalam kehidupannya menyapa para orang-orang miskin, menyapa orang-orang sakit, para perempuan-perempuan yang dipandang tidak baik pada saat itu. Yesus melakukannya. Ia mencoba menunjukkan keberpihakannya kepada kaum bawah supaya lebih bisa diterima. Sebab tantangannya ketika dia hadir di tengah para pembesar-pembesar, mungkin bisa dianggap sebagai lawan. Itu pun sudah dianggap sebagai lawan oleh Herodes pada saat itu. Apalagi ketika benar ia hadir di tengah-tengah sebuah kondisi yang megah dan wah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Allah ini adalah suatu lawatan yang menghadirkan sukacita. Kunjungan Allah yang menghasilkan sukacita. Dan tindakan yang menumbuhkan semangat untuk berpengharapan. Para gembala akhirnya mereka plong lega mendengar berita itu, ada juru selamat. Kehidupanku mungkin akan jauh lebih baik, akan lebih dimuliakan. Tumbuh pengharapan di dalamnya. Dan misi Allah adalah pemulihan bagi dunia. Sebab ketika ia menciptakan segala sesuatunya baik, tapi dalam perjalanan justru manusia yang diciptakan lebih baik malah merusak apa yang telah diciptakan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu saat ini di momen Natal ini apa yang hendak kita nantikan? Apakah hadiah dari orang tua kita? Apakah THR dari anak-anak kita? Apakah kunjungan dari saudara-saudara jauh kita? Mungkin itu menjadi bagian yang juga kita nantikan di momen Natal. Tetapi saat ini saya mengajak kita semua, justru Natal mengajak kita untuk bisa berefleksi tentang kehadiran,
tentang lawatan, tentang perkunjungan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Menitik beratkan pada perkunjungan datang Yesus yang datang dengan persiapan, artinya dia pun ketika hadir mau benar-benar hadir di sana. Mau memperhatikan, mau mendengarkan. Bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Artinya Yesus hadir dengan membawa empati yang besar kepada umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan juga kehadirannya menawarkan sukacita yang besar pula. Maka saat ini apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut Natal? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah milikilah empati terhadap ciptaan Allah. Empati bukan sekedar kepada sesama manusia, tetapi ciptaan Allah yang lain juga harus kita perhatikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tinggal di bumi, kita berpijak di bumi. Sudahkah kita peduli terhadap bumi? Bapak, Ibu, sudah mengasihi sesama? Sampun apa dereng? Sudah. Bapak, Ibu, sudah mengasihi saudara-saudaranya? Sudah. Bapak, Ibu, sudah mengasihi binatang-binatang? Wonten sing beleh pitik mboten wau dalu? Kita tinggal di bumi. Tuhan mengizinkan kita untuk apa? Membangun gedung-gedung, membangun rumah. Setiap orang ingin rumahnya lebih mewah. Bahkan mungkin ada yang oyak-oyakan, nggone tanggoku gede, nggonku kudu luwih gede. Sing kene ra trimo kudu luwih gede meneh. Ada bangunan besar di sana kita ciptakan. Tetapi kadangkala lupa kita untuk menanam. Maka banyak sekali kemudian di kota-kota itu banyak tumbuhan tetapi tidak berdaun, tetapi berjendela. Kalau teng Saliput ini tesih mending kata wit-witan ngata niki. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah keprihatinan kita sebenarnya. Apakah bumi pernah memberontak ketika kita merusaknya? Tidak. Justru bumi menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Panjenengan nyeblokke wit telo mboten diopeni tukul, sesuk panen. Napa melih nek diopeni? Jenengan nyeblokke napa melih tukul sesuk panen. Mboten nyirami, disirami sinten? Disirami air hujan. Kebutuhan matahari cukup, kita tidak mempersiapkan datang dengan sendirinya. Apakah bumi melawan? Apakah bumi memberontak ketika kita merusak? Yang kita lakukan apa? Buang sampah sak-sae. Ayo, siapa yang di sini mengelola sampah dapur di rumah? Oh, saya enggak mengolah sampah dapur, tetapi semua sampah-sampah itu setiap hari saya bersihkan. Pagi, siang, sore, kulonku nyaku sregep, Pak. Nah, terus teng pun disampai tak buang neng TPA. Kan iku nggone. Di rumah kita bersih, tetapi di sana kita menciptakan masalah. Menambah pekerjaan bagi orang-orang di sana. Menambah polusi udara yang tidak menyenangkan bagi orang-orang di sekitar TPA. Ada banyak sekali sumber penyakit datang nantinya. Di rumah bersih, tetapi di tempat lain kita menimbulkan masalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, miliki empati terhadap ciptaan Allah, bukan sekedar kepada sesama, tetapi kita melihat imbal balik apa yang bisa kita berikan terhadap tempat di mana kita berpijak. Kemudian hadirlah sebagai pemberi sukacita. Kristus datang menjadi pendengar yang baik. Kristus datang menjadi penengah yang baik. Kristus datang menjadi pendamai. Mampukah kita juga melakukan itu? Tetapi ini menjadi panggilan. Hadirlah sebagai seorang pendengar bagi saudara-saudara kita saat berkeluh kesah. Jadilah penengah, bukan pencipta kekacauan. Kalau tahu ada persoalan, jangan dikompori, ojo malah tambah dibumboni.
Tapi bagaimana caranya kita menciptakan suasana damai? Jadilah penengah. Yang berikutnya adalah selalu mempersiapkan diri dalam melakukan segala sesuatu. Ketika mau berbuat sesuatu, pikirkan lebih dulu. Jangan kemudian sing penting sing tak pengini kelakon kedadean. Kita harus mempertimbangkan segala sesuatu, kita harus memikirkan baru kita mengeksekusi. Kadang-kala kita tidak perlu memikirkan, kita tidak perlu mempertimbangkan, langsung eksekusi. Resikonya yang kau pikir mburi, nah ini yang kemudian menciptakan kekacauan. Kadang-kala kita menjadi terlalu berani tanpa pertimbangan. Istilah teng mriki kados niku gabrul. Pokoke gabrul wae lah apa-apa wani sik, tetapi tanpa ada pertimbangan. Perlu sehat pikir, bukan karena ego atau memaksakan kehendak. Dan yang berikutnya adalah kita bisa merasa puas dengan diri saat kita dapat menolong orang lain yang benar-benar membutuhkan. Mungkin orang lain membutuhkan pertolongan dari kita bukan sesuatu yang besar, tetapi saat kita bisa berbagi, kita bisa memberikannya dengan sukacita, mereka akan merasa sangat senang sekali. Mereka akan merasa sangat tertolong sekali. Upayakan itu juga dalam kehidupan kita. Dan berikutnya adalah hati yang mengarah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan bersumber dari Allah dan hanya untuk Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Allah memberikan sukacita yang nyata dan telah dilakukan olehnya melalui para gembala. Tetapi lawatan Allah juga bukan sekedar kepada para gembala, tapi juga bagi saya dan saudara. Dan sukacita Natal bukan sekedar untuk mencari hadiah dan kesenangan, tetapi hadirlah untuk mendatangkan sukacita bagi seluruh ciptaan Allah. Selamat menghayati Natal, selamat menyambut tahun yang baru. Berikan perubahan dalam kehidupan Bapak Ibu yang semakin lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Kedatangan Kristus menyapa seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kedatangan Kristus mengajak untuk ada perubahan. Kedatangan Kristus memberikan terang di tengah-tengah kehidupan yang gelap, yang telah dilakukan oleh manusia yang merusak, yang penuh dengan keegoisan, yang ingin menguasai. Kristus hadir memanggil kami semua untuk bersama-sama mengubah, memperbaiki dunia ini, bukan hanya kepada sesama, tetapi juga kepada ciptaan yang lain. Bagaimana kami dapat menghargai ciptaan-ciptaan Allah di sekitar kami, di mana kami dapat bersyukur atas setiap apapun yang Tuhan sediakan bagi kami, yang mungkin tanpa kami berlelah, kami dapat memilikinya. Namun seringkali justru kami melupakan untuk memberikan balasan yang baik.
tempat di mana kami berpijak, kami juga memberikan sukacita yang besar, bukan kerusakan yang besar. Kami mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan dengan penuh syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ibadah pada pagi hari ini kita diberi waktu untuk mengaturkan persembahan yang telah kita persiapkan. Jemaat yang terberkati, marilah kita menyatakan rasa syukur kepada Allah atas berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu Juru Selamat dunia telah lahir bagi kita. Dasar di dalam kita memberikan persembahan terambil dari Mazmur 118 bait pertama dan 24. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi nyanyian Natal di hatiku.
persembahan dilanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Doa Bapak Ibu kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat serta penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini, sehingga boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa halangan yang berarti dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mengucapkan syukur kepadamu atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami semua melalui pekerjaan kami masing-masing, sehingga boleh mendapatkan berkat dari Tuhan dan boleh mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami masing-masing. Dan pada ibadah ini kami haturkan rasa syukur kami dengan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, kiranya Tuhan terima persembahan kami ini, sehingga bisa menjadi sarana kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, terkhusus di GKJ Salib Putih. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh. Kiranya Tuhan lindungi, kiranya Tuhan sertai di dalam perjalanan mereka, sehingga boleh sampai di rumah masing-masing dengan keadaan selamat dan penuh sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dan kami ikat di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami peringati kelahirannya pada hari ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar doa kepada kami. Kuasa
bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama dengan para malaikat, marilah kita menyanyikan kesukaan bagi dunia. Hari ini telah lahir Juru Selamat dunia. Ini kami Tuhan, utuslah kami dan berkatilah kami untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Bersama dengan para gembala, marilah kita menyambut dengan bergembira kelahiran Sang Bayi Kudus. Kami bersedia. Bersama dengan Bunda Maria dan Bapak Yusuf, marilah kita menyediakan diri menjadi rekan sekerja Allah untuk mengabarkan pengharapan, mewujudkan kasih, dan menyatakan damai sejahtera Natal. Kami bersedia. Dan terpujilah Allah di surga yang maha tinggi, dan damai di bumi bagi orang yang menyenangkan hati Allah. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.
Bedrosari GKJ Salib Putih